Hari ini teman-teman bisa perhatikan 16 April 2025, hari yang tidak menarik kembali bagi teman-teman yang mungkin tradingnya sebatas di gold ya. Kenapa? Karena goldnya sudah all time high kembali teman-teman. Dan ini adalah hal yang wajar, dimana memang dari kemarin saya sudah sampaikan bahwa walaupun dia ada penurunan, tapi penurunan ini tidak bisa menutup penguatan three white soldiers yang sudah ada. Jadi bayarnya lebih kuat. Penurunan itu wajar terjadi karena retracement. Dan selebihnya adalah fokus on buy. Kalian bisa perhatikan saat ini harga di 3276. Artinya apa? Tidak kurang dari di bawah dari 300 pips akan menuju ke 3300, melewati target saya di kuartal ketiga. Target saya kuartal ketiga itu 3200 dan kuartal keempat itu 3400. Jadi at least gold benar-benar kuat, demand sangat amat tinggi. Teman-teman bisa perhatikan dorongannya sangat amat signifikan dan fokus utama tetap pada buy. Ya, nggak pernah berubah. Fokus utama tetap pada buy sampai kapan? Sampai dihajar 100 atau 200 pips langsung. Contoh tiba-tiba drop signifikan satu candlestick turun ke 3260, 3250. Kalau gitu baru kita bisa ngomongin sell lagi. Kalau enggak, fokus on buy karena hanya akan bergerak lebih tinggi dan setinggi-tingginya tinggi. Oke, now saya balik ke Wanda. Kita ngomonginnya di H4, walaupun H4-nya pasti nggak akan ada perbedaan sih. H4 kita ngomonginnya naked chart. Based on this naked chart, this candlestick yang ngedorong. Open 3230, close-nya 3264. Nge-sweep habis, so there's a liquidity run here. Dihajar tinggi dari 3230 ke 3264, 340-an pips bergerak bullish. Dan kondisi sekarang ada di 3276. Ya, jadi tidak ada teman-teman patokan kita bisa nge-sell. Kalau kalian pakai trendline dan lain sebagainya monggo, kalau saya sih nggak ada. Mentok ini dia sampai 3277. Agak-agak lambat di 3277, nanti kita lihat dalam time frame yang lebih kecil. Now kita ngomongin di H1. H1-nya saya akan pakai dan akan hapus beberapa. Ya, di sini mungkin teman-teman yang kemarin grow count cuman bisa entry-nya 3232, 3234. Kenapa? Karena 3232, 3234 satu-satunya candlestick yang tidak di breakout. Satu-satunya zona yang tidak di breakout. Di sini nge-retest nggak berhasil break, next-nya makan drop kembali ke bawah ke 3226 dan candlestick selanjutnya hajar bahkan ngehabisin dua zona seperti ini. Jadi ini kita hapus dulu, kita hapus. Ini penting nggak yang area saya bilang kemarin watching zone? Penting. Ini kita hapus. Nah ini kita panjangin sampai sini. Kita ganti warnanya dari merah ke biru. Artinya apa? Ini adalah zona RBS. Tapi kan kalian bisa lihat sendiri ya, ini strong bullish. Jadi paling kita hanya ngomongin seputaran di sini aja. Sebelum nanti dia ke 3245, kita hanya ngomongin seputaran di sini. Which is hanya bisa ngomongin scalping, either buy ataupun sell scalping. Buy-nya pun mungkin kita ngeliat dalam lower time frame juga. So M15 saya akan ubah. This one to M15. Liquidity grab sampai bawah. Lalu dilanjut bullish kembali, teman-teman bisa perhatikan ketahan. Ini dari gambarnya sih not that really interesting ya. Ya, not that really interesting. Kalau misalnya gini agak lebih better. Kalau gini agak lebih better. Di M5 kita bisa ngeliat area yang agak lebih better. Kalian bisa ngeliat area ini juga ya. So, catatan harga ini M5-nya 3256, which is itu berarti 200 pips teman-teman penurunannya dari harga sekarang 3258. Supposedly nice. Nah. Jadi ini 3256, 3258 di marking dulu ya, nggak perlu di abuse. Saya marking dulu the zone-nya. Next-nya di mana? Next-nya within this one tentu. Karena up, drop, ketahan lumayan lama baru dia bullish kembali. So I take both of this level 3269 berarti 367 3269. Both of this level. Ini kita sudah marking berapanya ya. So now we know the places. Lalu kita ngomongin area atasnya. Kalian bisa perhatikan ya di sini up, drop, up, drop, up, drop, up, drop. So kalau saya ganti ini jadi garis, actually there's an RBS teman-teman yang berhasil di breakout dan strong stay still di atasnya. Ini ada di berapa? 3273, 3272 harusnya. Nah, saya turunin 3272 di sini. Menarik gak? Tentu jawabannya menarik. Selama dia masih up di atas level ini, tentu tidak akan berhasil drop lagi ke bawah.
karena ini RBS. Jadi kalau dia nge-retest, dia bisa bullish lagi untuk membentuk penguatan selanjutnya. Kalau misalnya kita ngomongin, oh ini kan bisa sebenarnya kayak yang ditarik pakai trendline. Oke, kita tarik sama trendline misalnya gini ya. So this is the level, teman-teman pakai trendline. Ini below-nya, terus kalian tarik kayak gini ke atasnya. Jadi kan targetnya at least sampai 3280-an gitu kan. Harapannya kalian adalah dia ke 3280-an. Itu misalnya tariknya sama-sama tail di atasnya. So ini sampai ke 3281, 3282. Jadi harapannya apakah bisa nge-sell di sana? We never know. Tapi maksud saya adalah nggak ada lagi teman-teman patokan untuk nge-sell tuh nggak ada. Ini pun di sini kalian bisa perhatikan dia nge-retest 1, 2, 3, 4. Ini selalu di sini 3277, ini sampai 3276 kan? Tipis banget 3276. Yang mana ini hanya zona terakhir yang dia nggak berhasil breakout aja. Dan kalau ini berhasil di break tentu akan going up strong lagi sampai 3280. Jadi ini sebatas patokan aja sih sebagai level tertingginya, which is 3277. Akhirnya apa? Ya udah. Ini adalah zona yang akan saya pantau dan saya patok untuk trade. Anggapan banget teman-teman ya, anggapan aja bahwa level ini menjadi level tertinggi, anggapan, maka usah kita tarik Fibonacci. Gini, 79-nya agak dekat sama below level kita 3258, kan ini 3260, jadi at least beti-beti lah. Walaupun nggak usah nanti kita lihat dia mungkin di levelnya ada yang lebih tinggi lagi, ya kita lihatnya seterusnya aja. Tapi untuk sekarang, just focus on what happened. Apakah bisa nge-sell? Menurut saya enggak. Karena 3277 ini cuma beda berapa? 2 pips dari harga sekarang. Apakah dia potensial di break? Kalau dia di break pun tentu akan going up strong. Buy yang saya akan patok adalah pertama, ini adalah demand RBS tadi. So it's actually we can call it as a demand zone. 3273, 3272 ini adalah zona scalping, makanya saya kasih warna merah. Teman-teman keep on your mind bahwa zona scalping itu normal seperti biasa. Scalping di lower time frame zone only 5-10 pips untuk profitnya dianggap sebagai cukup. Kalau kalian tiba-tiba dapat 30 atau 40 pips, misalnya dia ada momentum masuk, hitung sebagai bonusan. Dan pastikan selalu konfirmasi di dalam lower time frame. Buy pertama saya 3269, 3267, selama 3269 nggak di breakout di H1. Buy kedua saya akan ada di 3258, 3256. Selama 3258 nggak di breakout di H1. Hanya itu aja. Ini akan jadi menarik kalau misalnya memang bisa dipertahankan ya ini ya. Ini misalnya 3277 nggak di breakout berkali-kali, ini menjadi menarik area sell. Cuman menurut saya it's really high risk teman-teman. It's totally high risk. Dan lebih baik malah kalau misalnya dia berhasil di breakout, mending buy continuation aja dari 3277. Jadi misalnya start dari 3278 untuk going up strong. It's actually better and possible. Harapannya kemana ya? ATH lagi, we never know. It's price discovery momentum kan. Ini usah kita ngomongin dari time frame yang dekat kan. It's actually the same. Ini bisa jadi double bottom, kalian bisa perhatikan. Ini bisa jadi double bottom. Drop. Artinya kalau dia berhasil break aja, maka tentu akan bergerak lebih signifikan lagi. Ya. Jadi tinggal ditunggu. Menurut saya gitu. Tinggal we just need to wait. Apakah dia bisa breakout atau enggak. Jadi by continuation mungkin 3278 possible. Yang penting dia dalam lower time frame-nya berhasil confirm untuk berhasil breakout lanjut. Ya. Buy medium risk-nya di mana? Jauh teman-teman. Di 3245 below ini. Oke. Gak banyak yang bisa dilakukan, market masih strong ATH, dan menurut saya teman-teman at least bisa memantaunya basically dengan apa yang harus bisa kalian pantau saja. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Bagi teman-teman grow account, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingannya di dalam grup. Bagi teman-teman publik, nanti kalian bisa tonton lagi videonya di YouTube saya.